ورفعت عيني للسماء أرى بها. Saya kepingin NU dipercaya lagi. Dan nanti siapapun yang jadi PB, yang maksud kami orang-orang bersih, kredibel, kapasitas oke. Nah, terus bagaimana kalau dikhawatirkan misalnya KPK jadab dan siapapun yang bersalah diangkut, angkut saja. Daripada tetap ada itu, toh masyarakat bisa browsing, toh masyarakat bisa jebol situs, bisa ngehack. Daripada dihack orang, situsnya jebol orang, akhirnya tetap ketahuan, ternyata fulan itu dapat nggak kena KPK juga. Lagi-lagi kepercayaan kepada NU juga turun lagi. Mending selamatkan NU-nya daripada berpikir menyelamatkan 1-2 orang, tapi NU nggak kunjung dipercaya kembali oleh umat. Nah, gitu loh. Penting, sepenting apa sih NU tetap dipercaya? Penting. Kalau umat ini tetap percaya kepada NU, akidah mereka NU yang ngisi. Jumatan mereka, masjid mereka NU yang ngisi. Majelis taklim mereka NU yang ngisi. Dan itu artinya sampai kapanpun warga ini ya tetap Islam, tetap Ahlus Sunnah Jamaah, hukum fikihnya ya tetap benar, plus tetap NKRI harga mati. Kalau yang ngisi orang lain bisa-bisa anti Pancasila. Kalau yang ngisi orang lain bisa-bisa nyun sewu. Nah, tidak Syafi'i, tidak Maturidi, tidak Asy'ariyah. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang nanya, gimana Ki? Saya kepingin NU besar lagi. Saya kepingin NU dipercaya lagi. Dan nanti siapapun yang jadi PB, yang maksud kami orang-orang bersih, kredibel, kapasitas oke, lalu apa tadi, moralitas juga oke, Ahlus Sunnahnya nyata dari dulu memang berkiprah. Kalau sudah kayak begitu, maka PB yang baik ini nanti akan pelan-pelan dandani PW-PW, dandani PC-PC. Menurut kami, waketum-waketum itu yang semuanya pengalaman di lapangan. Waketum sama nanti dandani sekian PC dan PW yang ada di Papua. Ada pemetaan, apa Papua? Ada PC yang belum punya kantor, oke, PR. Dan ada PC yang belum punya MBC, PR. Tugas kamu dalam waktu 1 tahun, bagaimana bikin PC dan PW Papua itu berkantor, terus punya cabang-cabang di tingkat MBC. Syukur-syukur di perkotaan sampai punya ranting, meskipun itu di Papua. Dan bayi ini bayi pun. Sehingga begitu PB turun ke sana, dihimbau sampai ranting pun ikut semua, ikut apa ini, pencerahan dari PB itu. Nah, semua dapat informasi yang sama. Ojo sampai di Papua, cabang tok datang hanya ketika muktamar tok. Tapi kantor nggak ada, aktivitas nggak ada, program nggak ada. Itu maksud kami, sip PB-nya, lalu dandani bawah. Lalu setelah jaringan oke, organisasi terbentuk, yang harus dilakukan bagaimana, meskipun di luar Jawa itu punya lembaga-lembaga, MI punya entah berapa, TPG dihimpun, takmir-takmir yang NU dihimpun. Banyak yang mengusulkan Ketua Umum dan Rais Am mundur, ada yang mengusulkan Munaslup terkait kasus. Menurut sendiri gitu. Kami nggak tahu mekanisme apapun, pertama harus legal, sesuai dengan ADRT yang ada. Yang ada mekanisme penggantian yang di luar ADRT, nanti hasilnya juga ilegal, bermasalah juga. Jadi kalau bisa selesaikan masalah tanpa masalah lah. Kalau bisa. Lalu
kita pengen soft dan smooth. Tetap ada muktamar, tapi nggak usah rame-rame bagaimanapun karena sama-sama NU-nya. Dan nyun sewu, kalau harus ada yang teramputasi karena sakit parah, ya harus mau diamputasi. Daripada dipaksakan tetap bersama tubuh kita, akhirnya merembet ke yang lain-lain. Upaya ingin dandani membangun kepercayaan lagi jadi sulit lagi. Itu masalahnya gitu. Ini kan muktamar kan masih 2 tahun lagi. Oh, enggak 2 tahun. Itu 2027. SK itu 31 Januari 2027. Oh iya. Muktamar itu kalau bisa 3 bulan sebelumnya. Sekitar November 26. Kenapa? 3 bulan sebelumnya. Antisipasi kalau deadlock. Kalau sampai deadlock, bisa muktamar ulang, hanya pilihan saja, sudah nggak basul masail, nggak membuat apa komisi-komisi rekomendasi macam-macam. Kumpul lagi peserta fik sah, lalu diadakan pemilihan. Ya, nah, kalau mepet-mepet, khawatir ini deadlock, akhirnya sampai harus serah terima tanggal 31 Januari belum ada kepengurusan baru, nggak boleh. Jadi paling tidak kan 1 tahun lebih waktu. Kalau KPK akhirnya memutuskan tidak ada yang tersangka, mungkin nggak masalah ya. Seandainya Kalau kami juga ingin sekali pihak yang diduga itu mengungkap apa adanya. Kalau perlu intelijen juga ngomong ke publik siapa yang kena. Dan KPK juga ngomong apa adanya. Kenapa misalnya penyidikan nggak dilanjut? Karena Prabowo juga butuh yang namanya kepercayaan publik. Kalau dipaksakan sudah diselamatkan, lalu publik tetap bertanya-tanya. Nanti PBNU yang ke depan tetap saja diragukan oleh warganya. Nah, PB itu jadi lemah. Ada organisasi, tapi maaf, grassroots-nya nggak ada. Kalau grassroots-nya nggak ada, instruksi bahwa nggak manut yang memang. Nah, ketika PBNU juga lemah seperti itu, nggak didukung umat dalam jumlah besar, maka ketika pemerintah, maaf, butuh dukungan PBNU untuk isu apa, ya PBNU nggak bisa memberi dukungan real, dawonya juga nggak didengar di bawah. Seandainya nanti ternyata betul beberapa orang, 6 orang itu dari elit PBNU dan Ansor termasuk PBNU yang diperiksa, ternyata betul tersangka dan ditahan, kan hancur nama kita. PBNU sudah gimana? Kalau menurut kami, kaki teramputasi nggak apa-apa. Harus diamputasi. Tapi NU-nya, marwahnya bisa dibangun kembali. Lek-lekan pisan, terang-terangan pisan, sak jujur-jujurnya bisa. Daripada umat tetap bertanya-tanya, oh NU tiba-tiba gelem korupsi. Karena salahnya orang itu, NU nggak ikut salah. Mbah Hasyim nggak ikut salah. Khawatir kita kalau itu nggak dibersihkan, maka lama-lama orang menuduh NU-nya ikut salah. Minimal salahnya apa? Mengangkat kembali orang yang salah. Atau mendiamkan kebatilan. Dan diam itu berarti setuju loh kalau perawan. Ya. Jadi bagi kami menyelamatkan Islam, menyelamatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelamatkan institusi NU, Mbah Hasyim, itu jauh lebih penting. Dan kalau itu harus diselamatkan, lalu ada penumpang yang harus dibuang ke laut, nggak apa-apa. Daripada kapal ini kerem. KPK kan yang ditelisik bukan hanya oknum mengurus PBNU, tapi lembaganya, melibatkan PPAT. Seandainya betul ada aliran dana korupsi ke rekening PBNU, bagaimana menyelamatkan marwah PBNU? Menurut kami dipetakan sedetail-detailnya. Kalau memang ada dana ngalir ke
organisasi. Dana itu dibuat acara akal-akalan, apa benar-benar acara kemaslahatan? Kalau misalnya dana itu untuk nyantuni yatim, ya pemerintah harus mengikhlaskan. Tapi kalau pura-pura untuk rapat apa, ternyata hanya bagi-bagi duit, atau seminar kayak seminar moderasi agama, tapi nyatanya seminarnya hanya 20 menit, yang penting sudah bisa bikin laporan formalitas. Yang kayak begitu suruh ngembaliin. Meskipun katanya itu acara organisasi. Mbuh piye carane balik. Karena menurut kami itu bagian dari dolim, ambil duitnya rakyat. Harus dikembalikan. Tapi sekali lagi, kalau ada acara, untuk apa ini? Ini 50 juta digunakan kemarin untuk maaf, pas ada acara kita santuni yatim-yatim. Yang begitu jangan disuruh mengembalikan. Jadi kalau melari ke organisasi, menurut kami dicek kembali, dipetakan kembali, benar-benar apa akal-akalan. Biar NU-nya bersih.